Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agriat Barata. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 Gelombang 2 UKSW. Hari ini saya akan menampilkan video wawancara saya untuk mencari penyebab dari masalah yang sudah saya identifikasikan. Bagaimana proses wawancara tersebut? Kita saksikan di video berikut ini. Hasil PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa kemampuan literasi numerasi siswa Indonesia rendah. Untuk mencari penyebab dari masalah tersebut, saya menghubungi berbagai narasumber dari background pekerjaan yang berbeda di kontak WhatsApp saya. Mereka yang terpilih adalah orang-orang yang pernah memperhatikan survei PISA tahun 2018. Mereka saya hubungi secara mendadak dengan tujuan menjaga kemurnian jawaban mereka. Meskipun kaget, tapi mereka menjawab dengan profesional. Dan inilah ekspresinya. Saya mau wawancara Buut, mau buat tugas PPG. Oke, siap? Siap. Siap atau tidak siap, mereka tetap menjawab pertanyaan wawancara dengan sepenuh hati dan profesional. Akan tetapi, tidak semuanya mau menampilkan transkrip asli video wawancara yang kita lakukan. Mereka dengan alasan penampilan menolak dengan sekuat tenaga. Namun, ada satu yang spesial. Beberapa orang mau berbagi dengan kita transkrip full wawancara. Dan inilah mereka, orang-orang baik yang mau berbagi. Halo Bu Meta. Waalaikumsalam Bu Meta. Bu Meta udah nggak sibuk Bu Meta? Udah pulang Pak. Sore loh, ganggu, sorry. Oke, nggak ada tugas PPG Pak. Nggak ada tugas Apa? PPG. Nggak ada tugas PPG. Apa kalau kenal Bu Meta yang dari UAD suruh wawancara, soalnya orangnya baik. Bel, rasakan pengaruh. Oke. Nanti PPG nanti. KSW. Oh, neng kelas apa? Pendidikan Matematika. Diulang Pak Wahyu lah. Salam dari Bu Meta ngono. Saya ke pertanyaan ya, Met. Ngomong masuk Met. Bu Meta. Kita ulangi ya. Pertanyaan nomor 1. PISA 2018. Kan kemampuan literasi numerasi rendah. Itu kenapa Bu Meta? Ya karena siswa Indonesia tidak terbiasa dengan soal literasi numerasi. Oh gitu ya Bu Meta. Gurunya salah ya Bu Meta? Iya. Apa? Gurunya salah. Ya kalau kamu ya kue nyala ke guru nih kan solusinya neng kamu nanti. Kalau Siswanya salah. Siswanya yang salah. Oke, ini kembali ke konsep PPG ya. Ya. Kalau kamu yang analisis apa? Kalau kamu mempermasalahkan guru semua, nanti solusinya di guru, bukan di siswa. Tapi misalnya aku jawab, apa itu namanya? Kalau aku jawab karena pulang latihan, berarti nanti kamu ada soal di solusi. Oke. Itu yang. Paham maksudku? Iya itu biar jawab gitu Bu Meta. Nah sekarang yang kedua Bu Meta. Siswa nggak terbiasa kan kata Bu Meta kemarin susah dilatih, kurang dilatih. Nah untuk menghadapi soal HOTS itu kan ada tahap-tahapannya Bu Meta, ya kan? Contohnya Polya kan ada 4 tahap. Dapat memahami, merencanakan, terus melaksanakan rencana sama mengoreksi kembali kan, looking back. Nah menurut Bu Meta, siswa itu kebanyakan salahnya di mana Bu Meta? Pemahaman. Berarti dari langkah awal sudah salah. Siswanya kurang memahami soal. Gitu. Aku udah riset itu.
Udah riset? Memahami kok, Udah riset ya? dibilang pemahamannya udah rendah. Ya, oke. Jadi kamu nanti ngasih soal pemahaman. Ngasih soal pemahaman. Modelnya disesuaikan juga. Sebentar sih ya, aku lagi wawancara ya. Kuncinya di mobil. Apa? Model pembelajarannya juga harus disesuaikan. Model pembelajarannya juga harus disesuaikan yang untuk meningkatkan pemahaman siswa. Contohnya? Jadi kamu nanti ya misalnya PBL, project. Oh, iya. Jadi mereka sense of problemnya tinggi. Sense of problem ya, Bu Meta. Oke. Terus yang ketiga, Bu Meta, selama mengajar di BPG, Bu Meta, ini kan sekarang abad 21 ya, Bu Meta. Jadi kan pendekatannya sekarang yang lagi tren ini kan STEAM. STEAM itu kan dulunya cuci mobil, tapi sekarang STEAM jadi pendekatan Science, Teknologi, Engineering, Art, sama Matematika ya, Bu Meta. Nah, kalau misalnya integrasi teknologi itu kendalanya kenapa, Bu Meta? Kok Indonesia itu jarang yang integrasi teknologi pembelajaran ke pembelajaran matematika, Bu Meta? Kurangnya integrasi ke teknologi ya karena kalau kita berada di wilayah-wilayah yang di luar jangkauan, misalnya yang tak contohkan kemarin, nggak semua wilayah Indonesia itu bisa mendukung untuk teknologi. Gitu, Bu Meta. Mungkin kalau di sekolah tertentu bisa, tapi kesenjangan antara yang berada di kota pun masih ada kesenjangan, yang sekolahnya maju sama enggak tetap berpengaruh kepada aplikasi penggunaan teknologi di pembelajarannya. Oh gitu ya. Tapi penting nggak itu, Bu Meta? Ya penting kan, sekarang udah mulai literasi digital. Oh gitu ya, Bu Meta. Saya baru Dan sekarang tahu. kalau semuanya kan udah basisnya ke teknologi. Kalau siswanya mengikuti ya nggak bisa, apalagi gurunya. Kalau siswanya mungkin masih bisa mengikuti teknologi, tapi gurunya itu sudah bisa terlatih teknologinya, belum, jangan sampai kalah sama siswanya. Oh gitu, Bu Meta. Jadi jangan sampai siswanya itu menggunakan teknologi tapi tidak untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Jadi biar seimbang. Bu Meta ini pinter banget loh, Bu Meta. Enggak, biasa saja. Penting prosedur apa penting ini, Bu Meta? Konsep. Konsep. Konsep berarti dulu kita disuruh ngerjain prolin panjang-panjang itu salah ya, Bu Meta? Bukan, kalau orang sudah paham konsepnya dia akan paham prosedurnya. Tapi orang yang paham prosedur belum tentu konsepnya benar. Oke, Bu Meta. Terima kasih, Bu Meta. Sangat menginspirasi, Bu Meta. Nanti saya kasih hadiah, Bu Meta. Ya, Hadiah apa? baru pulang Pak. Aku ngurus BPG juga Pak. Oh ya wes. Salam untuk Pak Wahyudi kalau kenal saya. Mulai dari pertanyaan pertama. PISA 2018 kan kemampuan berdasarkan hasil itu kan kemampuan literasi numerasi Indonesia itu tergolong rendah siswanya. Nah, menurut Bapak penyebabnya itu kenapa, Pak? Ya, kemampuan literasi dan numerasi di Indonesia tergolong rendah itu karena mungkin masih kurang meratanya pendidikan di Indonesia ya. Terlebih lagi untuk pendidikan itu di Indonesia itu banyak terfokus di Pulau Jawa. Sedangkan di pulau-pulau yang lain itu mungkin pendidikannya masih agak tertinggal dengan di Pulau Jawa. Sehingga mungkin kalau mengambil sampel pada PISA tersebut diambil dari yang sampel dari luar Pulau Jawa, mungkin hasilnya seperti itu. Selain realita tersebut juga mungkin memang itu gambaran pendidikan kita. Ya, selain dengan contoh sampel-sampel itu yang mungkin pendidikan tidak merata, juga
juga bisa mewakili juga memang kemampuan literasi dan numerasi kita memang masih rendah, dan itu perlu kita akui, dan itu tugas kita sebagai guru untuk memperbaiki atau meningkatkan hal tersebut. Kemudian kalau dari kognitifnya Pak, subkognitif apa nih Pak yang bermasalah pada siswa Indonesia? Kok nggak bisa literasi numerasi padahal gurunya pintar-pintar kayak Pak Zai, ya kan? Ini kira-kira gimana Pak pendapatnya? Mungkin karena itu ya Mas, mungkin dari literasinya itu mungkin karena minatnya yang kurang, minat membaca yang kurang, karena dirasa itu memang perlu kita budayakan untuk minat membaca tersebut. Terus pertanyaan kedua Pak, Okay. Siswa Bapak mudah atau enggak mengerjakan soal cerita? Bisa diulangi Mas? Siswa Bapak itu mudah tidak dalam mengerjakan soal cerita, soal matematika yang cerita, bentuknya cerita? Oh ya, mungkin agak kesulitan itu ya dalam memahami soal cerita, karena soal cerita itu kan harus membuat model matematikanya juga, dan model matematika juga itu perlu pemikiran yang lebih lanjut, karena kurangnya literasi mungkin itu juga berpengaruh terhadap hal tersebut. Sedangkan guru-guru kita itu lebih banyak membuat soal yang langsung berupa angka, yang langsung kita masuk rumus, bisa ketemu penyelesaiannya. Padahal soal itu kan bermacam-macam, ada juga soal yang berupa soal cerita, tapi itu tidak kita budayakan, tidak jarang berikan kepada siswa. Jadi itu mungkin perlu literasinya juga yang perlu kita tingkatkan. Berarti mereka tidak terbiasa mengerjakan soal yang berorientasi masalah, begitu ya Pak? Tapi soal langsung rumus, angka-angka gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Iya, karena di samping itu juga kan banyak guru yang juga tujuan pembelajarannya itu mampu menyelesaikan soal, ya kan? Jadi indikatornya kalau sudah mampu menyelesaikan soal, ya sudah, tuh kemampuan literasinya dinomorduakan, padahal itu juga penting. Literasi ya Pak? Ya. Terkait soal yang HOTS Pak, HOTS ya, menurut Bapak soal-soal yang HOTS, untuk soal yang HOTS itu siswa Bapak mudah juga nggak untuk mengerjakan itu? Agak kesulitan juga Mas. Nah itu kesulitannya itu di mana Pak? Kalau soal HOTS ada kesulitan memahami, ya hampir mirip dengan yang soal cerita. Soal cerita itu walaupun soalnya sederhana, tapi kan juga perlu pemodelan matematika, itu juga perlu pemahaman juga, dan itu kurangnya itu di situ. Berarti dari langkah awal sudah salah ya Pak, dari identifikasi masalah sudah salah kalau biasanya ulang. Iya. Tidak bisa memahami soal dan mengidentifikasi masalah yang ada di soal gitu ya Pak. Iya, belum bisa menemukan permintaan soal. Soal itu mintanya apa itu belum bisa menemukan dengan tepat. Mungkin itu tidak semua ya Mas, tapi kebanyakan seperti itu. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Zai. Oh, Bapak setuju nggak kalau teknologi itu diintegrasikan dalam pembelajaran? Sangat setuju Mas, karena kan kita harus mengikuti perubahan zaman juga, sesuai dengan kodrat zaman juga. Kita nggak bisa memakai cara-cara konvensional yang kita aplikasikan dalam pembelajaran saat ini. Jadi harus kita aplikasikan teknologi juga, TPAC kan, teknologikal, pedagogikal, dan yang keduanya agak lupa saya. Ya. TPAC. Ya, TPAC. Ya, itu harus kita aplikasikan dalam pembelajaran. Oke. Nah, kendalanya apa sih Pak? Ini sudah di sekolah Bapak itu semua guru sudah melakukan integrasi itu atau tidak? Kalau tidak itu kenapa? Kenapa
nggak semua guru menggunakan teknologi, padahal manfaatnya ada, gitu Pak. Ya mungkin sebagian dari teman-teman saya di sekolah saya sudah menggunakan Mas, tapi sebagian juga walaupun sudah bisa, sarana prasarana sudah ada, tapi kadang itu menggunakan cara konvensional, tidak menggunakan teknologi tersebut karena memang penggunaan teknologi itu memakan waktu dan persiapannya juga lama. Sebagai guru juga perlu persiapan yang lebih untuk merencanakan pembelajaran. Jadi kadang itu guru pakai cara konvensional saja yang lebih cepat, toh tujuannya pun sama, tujuan pembelajarannya kan inginnya seperti A misalkan, kalau sudah tercapai ya sudah. Mungkin penggunaan teknologi itu diselang-seling, kalau ada waktu mungkin agak lama bisa menggunakan itu, berarti tidak secara kontinu digunakan. Terima kasih Pak Zai atas waktunya. Sampai ketemu wawancara selanjutnya. Ada tugas lagi. Siap, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Pak Arif, mau wawancara. Sekali lagi Pak Arif, kemarin audionya hilang. Oke. Oh, rapiye. Perhatikan pertanyaan pertama Pak Arif. PISA 2018 kemampuan literasi numerasi siswa Indonesia rendah. Kenapa itu Pak Arif? Ya masih guru banyak yang belum menggunakan soal yang hot itu. Oh, terus apa lagi Pak Arif? Satunya model pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu kurang membuat siswa lebih aktif dalam atau masalah memahami pelajaran. Oh, modelnya kurang berorientasi masalah gitu ya Pak? Iya. Oke. Nah, sekarang Pak Arif ini kan orangnya pintar. Dulu waktu sekolah pintar banget, saya tahu. Nah, muridnya ini pasti gampang dalam mengerjakan soal cerita atau soal HOTS. Bener atau enggak Pak Arif? Oh, kesulitan. Banyak kesulitan. Kesulitannya kenapa Pak Arif? Kok bisa kesulitan? Padahal Pak Arif kan pintar. Karena masih kurang menggunakan soal hotnya, masih kurang. Soal hotnya masih kurang ya? Iya. Nah, biasanya kalau salah soal HOTS itu kan bertahap-tahap menyelesaikannya Pak Arif. Pakai problem solving step gitu ya Pak Arif ya. Nah, ini kesalahannya di tahap mana Pak Arif? Kok bisa salah ini? Di tahap identifikasi masalah itu siswa masih banyak yang bingung. Kemampuan literasinya masih agak kurang ini. Identifikasi masalah ya Pak Arif. Solusinya gimana Pak Arif? Identifikasi masalah, membuat model matematikanya itu masih banyak yang kadang kesulitan memahami soalnya. Loh, solusinya gimana nih Pak Arif kalau begini Pak Arif? Penggunaan pemberian soal yang hot itu lebih banyak lagi. Oh gitu ya, berarti pembelajarannya harus berorientasi masalah ya Pak Arif? Kasih ke masalah, ya betul. Modelnya disesuaikan juga Pak Arif? Makanya PJBL ya Pak Arif? PJBL atau PBL Pak Arif? Gimana? PJBL atau PBL ini modelnya yang cocok Pak Arif? Bisa dua-dua, bisa salah satu, kan semuanya itu berbasis masalah problem learning itu semuanya. Oh, gitu. PJBL juga sama itu ya. Hanya proyek sama itu. Apa namanya? Gitu ya. Iya. Saya baru tahu itu Pak Arif. Nah, Pak Arif ini kan guru yang modern Pak Arif. Teknologi membantu nggak Pak Arif untuk pembelajaran Pak Arif? Iya. Di luar pandemi ya Pak Arif? Sangat membantu. Sangat membantu. Oh gitu. Iya. Nah, tapi teman-temannya Pak Arif kan enggak pasti, ya kan? Yang di kantor. Ya sebagian. Nah, kenapa mereka tuh nggak diajakin teknologi Pak Arif? Itu butuh proses karena dari segi usia gitu. Kurang apa namanya? Ya butuh proses lah. Nggak bisa gitu ya Pak Arif?
Ya bisa nanti, tapi kan butuh proses, nggak bisa langsung gitu Adaptasi. cara memahaminya kan adaptasinya agak lama. Oh gitu ya Pak Arif ya. Terima kasih Pak Arif. Ini Iya, sangat bermanfaat. sama-sama. Pak Arif ini pinter banget loh Pak Arif. Beneran. Sama-sama. Loh, Ya. zaman belum ada kurikulum merdeka, Pak Arif ini udah riset asesmen diagnostik nih Pak Arif. Hebat sekali Pak Arif. Oh iya, Iya. iya dulu. Ya, Iya, terima kan? kasih. Terima kasih cepat-cepat Iya. kenapa? Oke. Halo, Halo. Dengar nggak Mbak? Dengar Mbak? halo gimana? Aku mau wawancara boleh nggak Mbak? Gimana? Mau wawancara mau nggak Mbak? Hah? Wawancara apa tugas? Wawancara. Wawancara? Ya. Gimana Mbak? Mau nggak Mbak? Iya, boleh. Oke, langsung pertanyaan aja ya Mbak. Suaranya kepotong-potong. Suaranya kepotong-potong. Suaranya kepotong-potong. Ini udah masih kepotong-potong. Masih kepotong-kepotong Mbak? Nggak Mbak? Masih? Masih kepotong-potong. Bentar ya. Iya masih. Udah jelas belum? Masih. Masih oke, bentar. Aku Pakai kayak itu aja wis. pakai data. Ntar dulu, tanggung. Biar Voice nge- note. udah belum? Hah? Udah belum? Belum. Belum. Biar ada jelas. Rada jelas. Oke. Biar ada jelas. Tapi suaranya Mbak Lina jelas nih. Iya. Oke. Itu pertanyaan pertama ya, Mbak. Berdasarkan survei PISA 2018, kemampuan literasi numerasi siswa Indonesia kan rendah. Nah, itu menurut Mbak Lina penyebabnya apa ya, Mbak? Kemampuan literasi siswa rendah. Ya. Itu soalnya siswa memang nggak terbiasa sama kemampuan yang ada di literasi matematika, kayak misalkan critical thinking, numeration, sama reasoning gitu kan udah banyak ya. Kemampuan Itu pemecahan siswa nggak terbiasa sama soal-soal hoax, gitu nggak ya. dibiasakan. Jadi karena tidak terbiasa saat mengerjakan soal-soal PISA, siswa juga nggak bisa mengerjakannya. Oke. Jadi rendah nilainya. Oke. Pertanyaan kedua, Mbak. Mbak Lina kan pintar. Terus berarti siswa Mbak Lina itu nggak kesusahan dong kalau ngerjain soal cerita, ya kan? Karena gurunya pintar. Masih susahan juga. Masih kesusahan. Soal HOTS Iya. juga susah. Iya masih kesusahan soalnya ini setelah daring ini kan udah 2 tahun daring ya. Jadi pola berpikirnya mereka itu masih santai, masih belum bisa serius 100% dari sebelum daring ini. Oh gitu. Jadi ya susah membiasakan mereka untuk soal-soal itu. Kalau soal HOTS itu kan ada tahap-tahapannya ya, Mbak. Tahapan problem solving. Nah, itu biasanya susahnya di bagian mana, Mbak? Yang tahapnya apa aja? Kan ada yang Tadi kalau di kamu. identifikasi, yang polia pakai polia. Oh, identifikasi masalah juga masih susah. Dari awal Jadi, udah susah ya. Kalau misalkan, iya. Jadi kalau misalkan dikasih soal hoax itu tiap kalimatnya benar-benar harus dibacain, harus dibahas dulu. Misalkan kalimat satu yang dimaksud di soal itu di kalimat satu apa, kalimat dua apa, jadi benar harus perspektifnya banget. Oh gitu ya. Nah, terus ini pertanyaan terakhir. Jadi identifikasi masalahnya masih susah. Apalagi ngerjainnya ya. Apalagi ngerjainnya identifikasi masih susah ya. Berarti masalahnya di representasi. Pertama identifikasi representasi Iya, sama problem solving ya. Apalagi perspektifnya juga susah. Oke, nah ini yang terakhir, Mbak Lina ini kan kalau ngajar pakai teknologi ya, saya lihat di YouTube, terus pakai macam-macam lah. Nah, Mbak Lina ini
susah nggak sih ngajarin temennya? Kan temennya pasti nggak bisa kan Nggak bisa apa? mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Oh, iya terus? Nah, mereka ini teman-temannya ini pada pakai teknologi juga atau enggak? Iya, jarang. Sebenarnya aku juga sekarang agak jarang ya pakai teknologi ya. Oh, kenapa? Soalnya agak repot. Repot ya? Lama ya? Agak repot nyiapinnya lama, terus juga kadang kalau apalagi pakai aplikasi apa khusus gitu fitur-fiturnya banyak, nggak repot emang sih. Hasil wawancara dengan para narasumber membuka mata kita bahwa ternyata kajian literatur yang kita baca tidak jauh dari fakta. Kajian teori dan hasil wawancara menjadi bukti bahwa dugaan kita yang tadinya a priori menemukan realita. Solusi dari semua permasalahan akan segera kita temukan. Inovasi pembelajaran adalah kunci kemajuan pendidikan. Ikuti terus perjalanan kami di PPG Daljab 2022 UKSW. Sampai bertemu di tugas selanjutnya. Maju terus, pendidikan Indonesia.